Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, terima kasih hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam submateri memahami qada. Menerima qada dan qadar. Memahami makna qada dan qadar. A. Amati gambar di samping. Pertama, bayi. Kedua, matahari bersinar di ufuk timur. Ketiga, lomba qiraah Quran. Keempat, menjadi juara sepak bola. 1. Qadar. Salim memiliki kemampuan menulis kaligrafi. Setiap hari, Salim berlatih meningkatkan kemampuannya dalam menulis kaligrafi. Salim berharap dapat mengikuti perlombaan kaligrafi pada tingkat kecamatan dan dapat memenangkannya. Salim memiliki kemampuan menulis kaligrafi. Namun, setelah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lomba kaligrafi tersebut, Salim gagal meraih juara tingkat kecamatan. Salim menyadari bahwa dalam perlombaan tersebut terdapat peserta lain yang lebih baik tulisannya, kaligrafinya daripada dirinya. Salim menyadari bahwa kegagalan ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkehendak atas segala sesuatu. Salim percaya bahwa di balik kegagalan tersebut ada ketentuan lain yang merupakan hikmah bagi dirinya. Memahami qada. Qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makhluknya. Contoh-contoh qada: yang pertama, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Kedua, kematian pasti datang. 3. Bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Hikmah beriman kepada qadar. 1. Datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. 2. Memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. 3. Menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua. 4. Tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. 2. Qadar. Perhatikan cerita berikut ini. Maryam ditunjuk gurunya untuk mengikuti lomba pidato tingkat kecamatan mewakili sekolahnya. Maryam belum bisa mengarang pidato sendiri. Ia minta bantuan kakaknya, Fahri. Setiap hari, Maryam melatih diri di muka kaca di kamarnya. Dengan suara lantang dan fasih, Maryam berusaha latihan pidato, kadang di kamar atau kadang di ruang tamu. Di hadapan ibunya, Maryam tidak merasa kesulitan melafalkan ayat Al-Quran. Namun, demikian gaya berpidato harus benar-benar dipelajarinya. Maryam sering merekam para ustadz atau ustazah yang berceramah di televisi. Maryam masih merasa grogi bila berpidato di depan orang banyak. Oleh karena itu, ia minta ibundanya selalu mendampinginya saat ia berlatih. Hari pelaksanaan lomba keterampilan agama Islam tiba. Maryam merasa sudah siap lahir dan batin. Ketika namanya dipanggil panitia untuk tampil, Maryam segera ke mimbar dan berpidato sesuai latihan. Panitia memberikan batasan waktu 30 menit. Batas waktu itu dimanfaatkan Maryam dengan baik. Maryam membawakan pidato dengan tema hormat kepada orang tua. Para penonton memberi tepuk tangan setelah Maryam turun dari mimbar. Tiba saat yang mendebarkan Maryam, yaitu pengumuman juara pidato.
Para hadirin dan anak-anak yang berbahagia, kami akan mengumumkan para pemenang pidato. Suara Pak Karim, salah seorang panitia lomba pidato. Maryam dan para peserta lomba pidato lainnya berdebar dan harap-harap cemas. Anak-anak, pemenang pertama lomba pidato tahun ini jatuh kepada Maryam. Suara Pak Karim lantang mengumumkan juara pertama pidato. Betapa senangnya hati Maryam mendengar pengumuman tersebut. Maryam sujud syukur. Berbeda dengan Mila yang juga ikut lomba pidato, wajah Mila tampak sedih. Dia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya karena belum berhasil menjadi juara lomba pidato tahun ini. Mila menyadari bahwa ia tidak giat berlatih seperti Maryam. B. Memahami makna qadar. Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah SWT yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun, qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Seperti kisah ikhtiar Maryam di atas yang gigih berlatih pidato. Akhirnya membuahkan hasil menjadi juara pertama pidato dalam kegiatan lomba keterampilan agama Islam. Contoh-contoh qadar. Pertama, menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Kedua, menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigih berlatih. Tiga, menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. Hikmah beriman kepada qadar. Pertama, menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Kedua, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR sendiri. Yang ketiga, giat dan disiplin dalam belajar. Misalnya, sebelum berangkat tidur harus belajar terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.